Halo Miss Cynthia dan teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari paramirta.co yang beranggotakan Hansen Fernando Sugama, Jason Daniel Sutanto, dan Vera Marcelian Kartawaria. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan bisnis kami yang bergerak di bidang fashion streetwear. Next. Berikut bagian dari anggota kelompok kami. Yang pertama, Vera Marcelian Kartawaria sebagai marketing manager, Hansen Fernando Sugama sebagai production manager, dan Jason Daniel Sutanto sebagai finance manager. Oke, next. Company background. Alasan kami memilih bisnis di bidang fashion ini karena pada saat ini kami melihat bisnis fashion sedang banyak diminati oleh berbagai kalangan, serta mengalami peningkatan permintaan yang cukup pesat di setiap tahunnya. Kami juga melihat bahwa bisnis fashion ini selalu berkembang seiring berjalannya waktu. Next. Selanjutnya, visi misi dari bisnis kami. Visi menjadi brand perusahaan fashion yang memiliki kredibilitas dan profesionalisme dengan menghasilkan produk yang berkualitas dan menambah keunikan budaya Indonesia dengan mengikuti perkembangan fashion saat ini. Misi menciptakan karya fashion lokal yang kreatif dan inovatif dengan kualitas terbaik untuk bersaing dengan industri fashion nasional dan internasional. Memperkenalkan budaya Indonesia melalui desain produk fashion kami kepada masyarakat dalam dan luar negeri, dan mendorong masyarakat untuk mencintai produk lokal agar generasi penerus tidak melupakan budaya Indonesia. Okay, next. Oke, selanjutnya industri overview. Saat ini kami melihat berdasarkan data yang kita ambil bahwa pertumbuhan dan perkembangan yang bergerak di bidang fashion semakin meningkat tiap tahunnya, khususnya di Indonesia. Jika dilihat melalui industri growth, kami merasakan bahwa bisnis fashion ini mengalami peningkatan permintaan dan pertumbuhan lebih tinggi dari rata-rata dibandingkan dengan sektor lainnya. Karena yang pertama, fashion merupakan kebutuhan pokok, maka dari itu bisnis fashion ini akan selalu mengalami peningkatan. Karena pakaian juga merupakan kebutuhan primer yang dibutuhkan setiap manusia, sehingga membuat permintaan terhadap produk fashion ini akan selalu meningkat dan akan terus berkembang seiring dengan bertambahnya waktu. Yang kedua, karena fashion merupakan lifestyle. Selain itu, bisnis fashion ini mengalami peningkatan karena juga dipengaruhi dengan keunikannya masing-masing. Mulai dari kualitas, bahan, kreativitas, desain yang digunakan, serta strategi pemasaran yang dilakukan. Jadi kami melihat bisnis fashion ini memiliki industri growth yang menjanjikan. Selanjutnya, pestle analysis. Di dalam pestle analysis ini terdapat 6 faktor. Yang pertama, yaitu ada faktor politik. Pada faktor politik ini pasti akan berdampak pada bisnis yang kami bangun, karena pada setiap kebijakan pemerintah secara tidak langsung akan mempengaruhi kegiatan operasional dan keuangan kami, seperti kenaikan pajak, pembatasan perdagangan, kenaikan tarif, birokrasi, dan kebijakan fiskal, yang dimana semua kebijakan ini dipungut oleh pemerintah dan dapat mempengaruhi lingkungan bisnis secara luas. Yang kedua ada economic factor. Contohnya ketika adanya kenaikan harga bahan baku atau inflasi, maka harga jual dalam bisnis kami akan meningkat sehingga membuat daya beli masyarakat menurun. Contoh lain, ketika tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi, maka kami dapat memiliki penghasilan yang tinggi sehingga otomatis tingkat lapangan pekerjaan untuk paramirta.co akan tinggi juga. Dan kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan juga tinggi. Yang ketiga ada social factor. Sebagai contoh, adanya tren pembelian pada bulan tertentu seperti tahun baru, maka akan mengalami kenaikan konsumen. Maka dari itu, analisis ini penting dilakukan untuk memanfaatkan peluang ini agar mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari antusiasme konsumen dalam melakukan pembelian. Selain itu, contoh lainnya dengan analisis ini, kami juga dapat terbantu dalam mendapatkan tenaga kerja lokal yang bersedia untuk bekerja dalam kondisi tertentu. Yang keempat ada faktor teknologikal. Contohnya, paramirta.co menggunakan kemajuan teknologi ini untuk mempermudah kegiatan operasional dan produksi, yang dimana kami membeli sebuah mesin produksi yang dapat mempermudah sistem produksi kami. Dengan adanya kemajuan teknologi ini, kami paramirta.co merasa terbantu karena waktu yang diperlukan dalam memproduksi barang menjadi lebih singkat dan efisien. Tetapi dengan adanya kemajuan teknologi ini juga menyebabkan tergantinya sumber daya manusia menjadi tenaga mesin. Yang kelima adalah legal factor. Contohnya, kami selalu memperhatikan standarisasi hukum yang diberlakukan seperti hak paten, hak kekayaan intelektual untuk logo,
serta undang-undang lainnya yang berlaku di Indonesia. Contohnya Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Perlindungan, dan lain-lain. Selain itu, kami juga memiliki peraturan atau regulasi tersendiri, yaitu menerapkan SOP pada karyawan-karyawan kami. Seperti pada masa pandemik ini, seluruh karyawan kami wajib melakukan vaksinasi sebelum bekerja di perusahaan kami. Faktor yang terakhir yaitu faktor environmental atau faktor lingkungan. Contohnya, apabila terjadinya perubahan iklim di suatu daerah, contohnya dari musim panas ke musim dingin, maka kami akan mengubah produk yang akan kami jual ke konsumen menjadi bahan-bahan yang lebih tebal dari sebelumnya. Dan sebaliknya, jika perubahan musim dingin ke panas, maka kami akan mengganti bahan yang tebal menjadi bahan yang relatif sejuk ketika digunakan. Oke, next. Selanjutnya adalah competitor analysis. Dalam competitor analysis untuk produk kami yaitu terdapat dua, contohnya seperti Kultur Prabu dan juga kulturbasic.co. Kultur Prabu adalah merupakan brand fashion lokal yang menjual pakaian-pakaian kasual untuk pria maupun wanita, contohnya seperti kaos, hoodie, dan juga sweater. Sedangkan kulturbasic.co merupakan brand fashion lokal yang menjual beberapa jenis pakaian yang sedang tren seperti kaos oversize, jaket brooklyn, sweater, dan juga kerudung. Selanjutnya akan beralih ke SWOT analysis. Di SWOT analysis terdapat 4 faktor, yaitu strength, weakness, opportunities, dan juga threat. Pada strength, produk kami memiliki keunggulan dalam persaingan pasar, di mana kami memiliki inovasi dalam dunia fashion, yakni menggabungkan dua budaya menjadi satu, yaitu budaya Indonesia dan budaya modern, yang dapat menambah nilai beli produk kita dengan keunikan ini. Yang kedua, yaitu weakness. Salah satu yang menjadi faktor kelemahan dalam bisnis kami, kurangnya fasilitas-fasilitas penunjang dalam melakukan pemasaran. Contohnya seperti kurangnya website, media sosial, dan juga susah dalam mencari brand ambassador yang dapat memberikan pengalaman positif brand kami kepada calon pelanggan. Ketiga, yaitu opportunities. Merupakan faktor-faktor yang menjadi peluang bagi brand kami, yaitu inovasi dan desain fashion yang kami tawarkan kepada konsumen yang unik, sehingga itu menjadi peluang bagi bisnis kami untuk menjadi sukses. Yang kedua, banyaknya referensi dan desain model. Dengan kita mengambil desain model dari budaya Indonesia yang memiliki banyak keragaman suku dan budaya, sehingga model desain yang kami tawarkan sangat bervariatif dan memiliki makna budaya tersendiri di setiap desainnya. Dan pada faktor yang terakhir yaitu trend. Faktor yang menjadi ancaman bagi brand kami yaitu kami merasa bahwa kami memiliki banyak pesaing, karena industri fashion ini memang mudah untuk dimasuki oleh brand baru, sehingga menyebabkan persaingan lebih ketat baik dari segi harga, model, desain, dan inovasi yang ditawarkan oleh brand-brand lain. Lanjut kepada selecting customers to serve. Terdapat 4 tahap. Yang pertama adalah segmenting. Pada langkah awal, kami sebagai brand Parameter.co akan melakukan segmentasi pasar, di mana kami membagi dan mengelompokkan beberapa bagian pasar seperti dari generasi, kelas ekonomi, domisili, penggunaan teknologi, dan juga perilaku. Di sini contoh yang akan saya ambil hanyalah 2, yaitu generasi dan juga kelas ekonomi. Dalam generasi, contohnya mengelompokkan seperti generasi X yang berusia 46 hingga 57 tahun, generasi Y yang berusia 28 hingga 35 tahun, dan generasi Z yang berusia 18 hingga 24 tahun. Dan yang kedua yaitu kelas ekonomi, yaitu level menengah ke bawah, menengah, dan menengah ke atas. Pada tahap selanjutnya yaitu targeting. Langkah yang kedua yang kami lakukan metode targeting, di mana kami mengelompokkan kembali berdasarkan karakteristik sebelumnya yang sudah ditentukan di metode targeting. Kini kami mengelompokkan kembali dan memprioritaskan konsumen yang memiliki potensi kriteria yang pas bagi produk kami. Contoh, keputusan yang kami ambil dari brand Parameter.co adalah kami memilih generasi Y dan generasi Z. Karena menurut kami, generasi Y dan Z merupakan usia yang memiliki jumlah yang cukup banyak dan pas untuk menjadi prioritas konsumen bagi produk kami. Dan pada kelas ekonomi, kami memilih kelas menengah ke bawah dan menengah, karena kami menjual dengan harga kisaran 150.000 hingga 400.000 rupiah. Yang menurut kami, kelas menengah dan menengah ke bawah sangat pas bagi kriteria produk kami. Kemudian pada tahap ketiga yaitu positioning. Pada metode ini kami akan melakukan proses menentukan perusahaan untuk dapat membedakan produk kita dengan produk lainnya. Di sini kami memulai menentukan bagaimana kami memperkenalkan produk kami kepada target pasar, yaitu menggunakan 3 cara. Pertama, memberikan penawaran solusi. Kedua, menemukan unique selling point. Dan yang ketiga, menyusun campaign yang disukai oleh target pasar. Dan pada tahap yang keempat yaitu differentiation.
Di sini paramita.com memiliki karakter yang membedakan pakaian kami dengan perusahaan lainnya, yaitu dari bahan itu sendiri. Paramita.com memilih menggunakan bahan yang asli Indonesia, yaitu menggunakan bahan kapuk yang merupakan jenis tanaman atau pohon yang serat buahnya dapat diolah menjadi bahan tekstil seperti kapas atau benang yang memiliki sifat ringan dan sejuk. Kami menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Contohnya, dalam packaging kami menggunakan seperti kardus dan selotip kertas, karena merupakan bahan yang mudah didaur ulang dan ramah lingkungan. Selanjutnya, choosing a value proposition. Jadi, paramita.com memiliki beberapa keunggulan yang ditawarkan kepada pelanggan atau konsumen saat menggunakan produk kita. Yaitu kami akan memberikan garansi uang kembali 100% jika ada barang atau produk kami yang tidak sesuai dengan keinginan atau cacat. Apabila terjadi kesalahan pemesanan atau cacat produk, konsumen dapat melakukan konfirmasi kepada kami dengan melampirkan bukti pembayaran barang dan produk. Brand kami juga akan memberikan same day delivery agar produk yang dipesan dari konsumen bisa sampai di hari yang sama. Selain itu, kami juga menawarkan jasa pengiriman gratis pada hari-hari tertentu seperti hari Raya Idul Fitri, Natal, Tahun Baru, dan lain-lain. Dan produk kami memiliki standar internasional dan lokal, yaitu SNI dan Oikotex, sehingga kualitas produk memiliki kepercayaan yang tinggi. Selanjutnya, marketing mix atau 4P. Terbagi 4. Yang pertama itu produk. Jadi paramita.co merupakan brand produk yang bergerak di bidang fashion streetwear budaya Indonesia yang menjual berbagai kategori produk fashion, mulai dari baju, jaket, celana, sweater, dan lain-lain. Kami juga menawarkan produk dengan konsep yang berbeda dari kompetitor kami, yakni kami bekerja sama dengan pembuat desain artistik di setiap daerah di Indonesia, sehingga ada sertifikat asli dari masing-masing daerah yang disertai dengan sejarah budaya tersebut. Yang kedua, price. Jadi strategi penetapan harga pada bisnis Paramita. Untuk outpricing, kami akan menulis harga. Misalnya seperti 149.999. Kami strategi ini untuk memberikan kesan harga yang lebih rendah. Yang ketiga ada place. Dalam melakukan pemasaran, paramita.co akan melalui 2 cara, yaitu online dan offline. Dalam metode online, paramita.co akan fokus pada media sosial atau business to customer dalam membuat dan menjual konten seperti di Instagram, TikTok, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Langkah kami selanjutnya adalah dengan cara offline, yaitu menambahkan 2 cara dengan membuka store di berbagai daerah di Indonesia dan melalui department store atau business to business, misalnya seperti Matahari, Ramayana, Jogja, dan lain-lain. Pada tahap terakhir yaitu promosi atau promotion. Pada tahap promosi, paramita.co akan fokus pada kampanye konten di media sosial seperti Instagram dan TikTok secara konsisten dan berkesinambungan untuk memberikan kesan hubungan yang baik dengan konsumen dan menciptakan pengalaman pelanggan yang baik. Paramita.co juga akan berkolaborasi dengan artis, aktor, atau merek lain dalam membuat atau mempromosikan toko, sehingga toko kami akan lebih mudah dikenal di mata masyarakat. Dan yang terakhir, pada konten promosi, Paramita.co akan fokus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melestarikan budaya Indonesia yang saat ini hampir dilupakan oleh masyarakat. Next, pada tahap terakhir yaitu kesimpulan atau action. Jadi kita melihat Paramita.co memiliki potensi yang menjanjikan di masa depan, khususnya dalam bisnis fashion. Karena seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki keragaman budaya yang sangat kaya, namun masih belum sepenuhnya dieksplorasi dengan baik. Oleh karena itu, kami melihat dan terinspirasi negara Jepang, di mana negara ini dapat menyimbangkan budaya tradisional dengan budaya modern, sehingga dapat hidup berdampingan meskipun menghadapi tantangan globalisasi. Dari kondisi tersebut, kami juga ingin menerapkannya di Indonesia dengan membuat produk yang dapat membuat budaya Indonesia lebih banyak digunakan di masyarakat di kondisi globalisasi. Next, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.